Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka firman Tuhan mengatakan kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila seseorang mendengarkan khotbah, pengajaran tentang firman Tuhan, maka hatinya itu pasti terbuka untuk merubah hidupnya. Hal ini bisa merupakan pertobatan yang sejati, tetapi bisa juga menjadi pertobatan yang semu. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain, pertama, Bapak Ibu harus mengerti apakah yang dikhotbahkan atau yang disampaikan para pembicara atau pengkhotbah itu benar-benar firman Tuhan. Seperti yang ada di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Karena bila pengajaran atau khotbah yang disampaikan adalah firman Tuhan yang murni, maka produk pertobatannya juga benar. Artinya menghasilkan petobat yang sejati. Karena petobat yang sejati itu memiliki ciri bahwa dia itu memiliki merasa miskin di hadapan Tuhan. Dan arah hidupnya itu akan ditujukan ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetapi lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau petobat semu. Karena petobat semu itu biasanya berorientasi kepada masalah-masalah duniawi atau materi. Jadi biasanya pertobatannya itu didorong oleh karena kebutuhan dunia hari ini. Mungkin ekonomi, mungkin kesehatan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Hal yang lain yang bisa menyebabkan adalah apakah benar-benar mereka itu memiliki satu komitmen yang untuk merubah dirinya secara konsisten dan konsekuen. Artinya komitmen itu untuk bertobat itu betul-betul harus dilakukan terus-menerus di dalam hidupnya. Dalam hal ini kita harus bisa membedakan antara menyesal dan bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seseorang yang bertobat pasti memiliki penyesalan. Tetapi seseorang yang menyesal belum tentu memiliki pertobatan yang sejati. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 75 dan Matius pasal yang ke-27 ayat yang ketiga. Kita bisa melihat di situ antara Petrus dan Yudas, kedua-duanya itu bisa dibandingkan antara pertobatan atau penyesalan Petrus dan penyesalan Yudas. Kedua-duanya menyesal, tetapi hasil akhirnya penyesalan mereka berbeda. Banyak penyesalan hanya berhenti sampai kepada penyesalan saja, tetapi ada penyesalan yang berkelanjutan sampai pada pertobatan. Hal ini bergantung kepada komitmen setiap individu untuk merubah dirinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan itu harus dimulai dari satu kesadaran terhadap dosa atau pemberontakan kepada Tuhan. Kemudian yang bersangkutan itu memiliki hasrat
untuk masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka seseorang yang merasa miskin di hadapan Tuhan itu adalah orang yang sadar, menyadari bahwa dirinya dengan kekuatannya sendiri itu tidak dapat mencapai Tuhan. Dan sekaligus sadar bahwa keadaannya belum seperti yang Tuhan kehendaki. Tentu dalam hal ini keadaan bukan keadaan jasmaniah, tetapi kehidupan rohani atau kehidupan batiniahnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan seseorang seharusnya tidak didorong oleh faktor-faktor kelahiriah. Karena pertobatan itu harus diawali oleh suatu komitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah batiniah. Dan merupakan satu proses yang terus-menerus berlangsung sepanjang hidupnya. Karena itu untuk melakukan hal ini diperlukan yang namanya kerendahan hati dan hati yang rela dibentuk. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awal tadi kita sudah membaca di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ketiga, bahwa kalau kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hati yang rela dibentuk atau efektif untuk diubah itu digambarkan di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ketiga tadi itu sebagai hati anak-anak. Bapak Ibu, kata anak-anak di sini adalah paidion. Itu berarti anak yang berumur antara 7 sampai 14 tahun. Usia yang efektif untuk dibentuk atau dididik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan adalah sesuatu yang berlangsung terus-menerus sepanjang hidup ini. Ini merupakan suatu proses pendidikan. Proses dididik, diajar, dimuridkan di situ. Mengapa demikian? Sebab seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pertobatan itu adalah pembaharuan pikiran. Oleh sebab itu, setiap kali pikiran diperbaharui atau dicerai dengan pengenalan akan kebenaran, dan pikiran itu mau berubah atau berbalik, maka ia mengalami yang disebut dengan pertobatan. Bapak Ibu bisa baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Terus menerus terjadi pembaharuan budi supaya kita bisa mengerti atau kehendak Allah, apa itu yang baik, yang benar, dan yang sempurna. Dan proses pembaharuan itu terus menerus berlangsung sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali pikiran seseorang dibukakan untuk mengenal kebenaran, maka ia harus bersedia berubah untuk hidup sesuai dengan kebenaran itu. Amin. Tuhan memberkati.